Hello class, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome back to my channel. My name is Mita Rahman and I am your English teacher. In this occasion, I would like to help you learn the state things, animals, and public places around us. Seperti pembahasan yang minggu kemarin, hari ini kita tetap membahas tentang This is my world, inilah dunia saya. Kalau kemarin kita membahas tentang nama-nama benda yang ada di sekolah, yang ada di lingkungan kita, yang ada di rumah. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana cara menyatakan benda tersebut berdasarkan jumlahnya. Apakah ini bendanya tunggal atau satu atau lebih dari satu atau jamak disebutnya seperti itu. Kemudian juga nanti kita akan belajar mengenai menyatakan keberadaan benda tersebut dalam kalimat yang utuh. Seperti apa materinya? Mari kita bahas satu persatu. Nah, ini seperti pembahasan yang minggu kemarin ya. Repeat after me. Are you ready? Nomor 1 itu apa? A globe. A globe. A clock. 2 pictures. An air conditioner. Cupboard. A board. A door. A window, a book, a table, 2 desks, some chairs. Nah, kalau kemarin kita hanya membahas tentang nama-nama bendanya, sekarang kita akan membahas dari segi jumlahnya, Ini globe-nya ada berapa ya? Ada 1 ya. Kalau 1, di depannya kita bisa menambahkan artikel a. Dibacanya e atau ada juga yang n. Ini a globe, a clock. A itu artikel. A board, a door, a window, a book, a table. Nah, ini lupa ya, harusnya pakai e juga. A cupboard. Nah, kalau misalnya lebih dari 1, kita bisa menggunakan menyatakan jumlahnya. Misalnya di picture itu, karena picture-nya itu lebih dari 1, ada 2 ya. Ini ada 2 ya. Kita bisa menyatakannya jumlahnya dulu 2, kemudian picture-nya itu kita tambah huruf S di belakangnya. 2 pictures. Kalau 1, 1 picture atau a picture. Kalau 2, 2 pictures. Kalau 3, 3 pictures, dan yang lain-lainnya. Nah, ini juga ada 2 desks. Meskipun pengucapannya itu sama, 1 desk, 2 desk, 3 desk, some desk, tapi secara penulisan ini harus ada huruf S-nya di belakang. Jadi 2 desk, karena ada 2 ya desknya. Kemudian ini kursi. Kursi itu chair. Kalau 1 itu bilangnya a chair. A chair. Karena ini ada 4, kita bisa bilang some chairs. Atau bisa juga disebutkan jumlahnya 4 chairs. Some itu artinya beberapa, boleh menggunakan beberapa kalau untuk lebih dari 1. Kalau banyak bisa many chairs, a lot of chairs. Karena ini ada 4, mungkin bisa disebutnya beberapa, some chairs. Nah, yang jadi pertanyaan adalah yang ini, kenapa yang lainnya menggunakan artikel untuk yang satu benda ya? Dan kenapa ini menggunakan n? Kenapa tidak air conditioner? Nah, untuk membahasnya kita akan lanjut ke slide selanjutnya.
Nah, ini dia rumusnya, ini formulanya ya. Jadi kita membahas mengenai kata benda. Kata benda in English is noun. Berdasarkan jumlahnya, noun itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang singular noun and the second is plural noun. Singular noun and plural noun. Singular itu artinya tunggal, kata benda tunggal, atau hanya satu bendanya. Nah, kalau plural itu yang lebih dari satu. Itu bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa beberapa, bisa banyak. Bisa menyatakannya. Untuk yang singular, kita bisa menggunakan one. Sebelum kata bendanya, pakai one. Misalnya dalam contoh ini, one book. One book. Atau bisa juga menggunakan artikel a dan an. Ini a book. A book. Nah, kita akan membahas ya. Ini untuk artikel itu untuk menyatakan, menunjukkan sebuah benda yang huruf awalnya berbunyi konsonan. Misalnya book, chair, table, ruler, apalagi ya? Misalnya sofa, a sofa. Nah, an itu untuk yang mana? An itu untuk menunjukkan sebuah benda ya, sebuah benda yang memiliki soundnya, sound di awalnya itu vowel, vowel sound. Vowel itu seperti vokal, seperti a, i, u, e, o, seperti itu. Bukan hurufnya ya, tapi soundnya, vowel sound. Nanti ada diberikan contohnya. Nah, kemudian untuk yang menyatakan yang plural, yang lebih dari satu, lihat ini bukunya ada lebih dari satu ya. Ada berapa? Ada 3. 3 dalam bahasa Inggrisnya 3 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini bisa menyatakannya yang plural, bisa angkanya dahulu, berapa jumlah bukunya. Nah, kemudian bendanya apa? Kemudian dikasih akhiran s atau is. Kalau lebih dari satu itu harus menggunakan akhiran s atau is. Nah, untuk yang akhiran s itu yang banyak sih ya, huruf-huruf yang berakhiran yang diikuti oleh huruf s di nounnya, kecuali yang akhiran misalnya di belakangnya itu ada s, harus ditambah dengan is. Kemudian ada juga yang x, misalnya box, itu kan akhirannya x, itu harus ditambahkan bukan hanya s tapi harus pakai is, jadi boxes, one box, two boxes, some boxes, seperti itu. Nanti akan diberikan contoh yang lainnya ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini contoh yang lain. Ini gambar apa ya coba? Maaf ya kurang jelas. Ini tas. Tas dalam bahasa Inggris itu in English bag. Bag. Bukan bag ya. Bag. Bag. Kalau bendanya cuma satu, itu singular noun, kita bisa menyatakannya dengan one bag atau a bag. A bag. Karena ini bag itu soundnya konsonan ya. Bag. Bag. Jadi menggunakan e, bukan n. Nah, gimana kalau tasnya ada 2? Berarti itu masuknya ke plural noun. Plural noun, bagaimana cara menyatakannya? Ini ada berapa? 2. 2 itu bahasa Inggrisnya 2. 2 bags. Ingat ya, di belakangnya harus ditambah dengan huruf s. S atau is. 2 bags.
Bag itu akhirannya g. Jadi ditambahnya s bukan is ya, oke. Kemudian juga karena lebih dari satu bisa juga menggunakan some bags. Jangan lupa di belakangnya juga harus diikuti dengan s artikel. Contoh selanjutnya. Nah, ini gambar apa ini? Ini pensil ya, bahasa Inggrisnya pencil. Awas ya, jangan salah. Pencil, bukan pensil, dalam bahasa Inggris pencil. Kalau pensilnya satu, kita bisa menyatakannya dengan one pencil atau a pencil. Nah, kalau yang sebelah sini, yang sebelah kanan, ada berapa pensilnya? Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4. 4 pencils. 4 pencils. Jangan lupa di belakangnya ditambah huruf S. Bisa juga menggunakan some. Ini masih beberapa ya, tidak banyak kalau 4 itu. Some pencils. Yang ini one pencil. Ini 4 pencils. A pencil. Some pencils. Do you understand? One pencil. 4 pencils. A pencil. Some pencils. Contoh selanjutnya. Nah, ini contoh benda yang diawali dengan huruf vowel dan soundnya juga vowel sound. Ini eraser. Eraser itu depannya i ya, eraser. Itu vowel, itu vokal. Jadi kita bisa menggunakan one itu bisa menggunakan yang vowel sound sama consonant sound. Tapi kalau untuk artikelnya e atau en, kita menggunakan en. Karena ini eraser itu diawali dengan vowel sound. Nah, sedangkan yang pluralnya ini ada berapa? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. 5 erasers. Jangan lupa ini di belakangnya ditambah huruf S juga. Atau bisa menyatakan dengan some erasers. Repeat after me. 1 eraser. 5 erasers. An eraser. Some erasers. 1 eraser. 5 erasers. An eraser. Some erasers. Good job. Okay, next slide. Yes, ini juga ada contohnya. Kalau yang tadi benda-benda yang kita bisa temukan di tas kita atau di sekolah, barang-barang pribadi. Nah, ini kita akan contohnya ke animal ya, binatang yang ada di sekitar kita. Ini binatang apa coba? Ini lalat ya. Lalat itu bahasa Inggrisnya fly. Sama binatang juga, kalau misalnya satu bisa dinyatakan dengan one fly, atau bisa juga menggunakan e dan en. Nah, di sini fly itu soundnya itu konsonan ya, jadi menggunakan e bukan en, menggunakan e. A fly,
a fly. Nah, sekarang kita menuju ke plural noun-nya. Yang plural noun ini ada berapa lalatnya? Ada 1, 2, 3. Ada 3 flies. Kenapa coba ini jadi flies? Jadi kalau untuk benda, kata benda yang diakhiri dengan huruf Y itu harus ditambah dengan IS. Bukan S ya, ditambah dengan IS. Nah, tapi huruf Y-nya itu berubah jadi huruf I. Jadi 3 flies. Huruf Y-nya berubah jadi I, kemudian ditambah dengan huruf I dan S. Jadi ditulisnya flies ya, dibacanya flies. Oke, repeat after me. 1 fly, 3 flies, a fly, some flies, 1 fly, 3 flies, a fly, some flies. Do you understand? Let's go to the next slide. Nah, ini ada binatang yang lain ya. Ada apa ini? Ada kelinci dan ada gajah. Kelinci in English is rabbit. Rabbit. Gajah itu elephant, bukan 11 ya. Kalau 11 itu angka 11, 11. Kalau ini elephant. Elephant. Kemudian ini juga ada binatang apa ini? Yang cantik, butterfly. Butterfly. Kupu-kupu. Dan ini apa ya? Ladybug. In English is ladybug. Kepik ya, kalau di Indonesia kepik. Nah, bagaimana cara menyatakannya? Ini ada satu kelinci, ada satu gajah, seekor ya, seekor kelinci, seekor gajah, dan ini beberapa ekor kupu-kupu dan beberapa ekor kepik. Kalau di sini bisa rabbit. Rabbit itu soundnya apa? Konsonan atau vowel? Rabbit, rabbit. Konsonan ya. Jadi bisa menggunakan one rabbit atau a rabbit. One rabbit or a rabbit. Nah, kalau elephant itu soundnya elephant. Elephant. Elephant itu vowel. Vowel sound. Vowel sound itu ya bunyi vokal seperti a, i, u, e, o. Elephant. Jadi kita harus menggunakan yang an, jangan menggunakan a elephant, tapi harus an elephant. Kalau yang one itu boleh dipakai di kata benda yang memiliki vowel sound atau consonant sound, boleh dua-duanya. Nah, kalau untuk artikel e sama an ini ada aturannya. Kalau yang e untuk yang bunyi awalannya itu consonant sound, kalau an untuk yang bunyi awalnya itu vowel sound. Ini elephant, an elephant, a rabbit, an elephant, a rabbit, an elephant. Nah, kita beralih ke yang plural ya. Ini ada kupu-kupunya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4, ada 4. Nah, karena butterfly itu kan tulisannya itu berakhiran dengan Y, maka harus ditambah IS di belakangnya dan Y-nya berubah jadi huruf I. Seperti yang tadi yang fly jadi flies. Nah, sekarang ini butterfly jadi butterflies. Kalau satu itu a butterfly, kalau 4 for butterflies. A butterfly for butterflies.
Nah, kalau yang ini ladybug, ada berapa ladybugnya? 1, 2, 3. 3 ladybugs. Karena ini huruf akhirnya konsonan, tinggal tambahkan huruf S saja, nggak usah pakai IS, pakai S aja. 3 ladybugs. 3 ladybugs. 1 ladybug atau a ladybug, ini 3 ladybugs. 3 ladybugs. Yes. Let's go to the next slide. Nah, kalau tadi kita menunjukkan benda berdasarkan jumlahnya, satu atau banyak. Nah, sekarang kita akan berlatih untuk menyatakan benda tersebut dalam kalimat utuh. Ini contohnya. Untuk yang masih yang tadi ya, yang singular and plural. Nah, kalau menyatakan dalam kalimat utuh, yang singular di depannya menggunakan there is. There is. Kalau yang plural, there are. There are. Yang singular, there is. Yang plural, there are. There are. Ini contohnya ya. Ini ada sebuah buku. Ini ada 3 buah buku. In English, we can say there is 1 book. Atau there is a book. Bisa seperti contoh yang tadi ya, bisa menggunakan one, bisa menggunakan e atau an. Ini karena consonant sound jadi pakai e. There is 1 book atau there is a book. Nah, yang pluralnya menggunakan there are. There are 3 books. Atau there are some books. Artinya ada 3 buah buku. Yang ini juga artinya sama, ada sebuah buku, ada 3 buah buku. Cuman in English kalau menyatakan ada gitu, kalau singular, kalau cuman satu bendanya menggunakan there is. Kalau bendanya lebih dari satu menggunakan there are. There are. Oke. Lihat contoh selanjutnya ya. Oke, look at the picture. Ini seperti yang tadi ya. Bag. Tas itu bag. Kalau satu, kita bisa menyatakannya dengan there is 1 bag. There is a bag. Nah, kalau lebih dari satu, ini ada 2. There are 2 bags. There are some bags. Tetap ya dengan aturan yang tadi, di belakangnya ditambah S. Cuman ini sudah menjadi kalimat yang utuh. There are 2 bags. There are some bags. There is a bag. There are 2 bags. There is a bag. There are some bags. Okay, let's go to the next slide. Pencil. 1 pencil, 4 pencils. Nah, dalam kalimat utuh kita bisa menyatakannya dengan there is 1 pencil. There are 4 pencils. Atau there is a pencil. There are some pencils. Okay? Once again. There is a pencil. There are some pencils. Okay? Do you understand? Nah, ini contoh selanjutnya ya. Ini apa tadi? Eraser. Eraser.
Karena tadi eraser itu memiliki soundnya vowel sound, berarti menggunakan en ya, jangan menggunakan en. Di depannya sama, menggunakan there is. There is one eraser. Ini ada 5, menggunakan there are. Pokoknya lebih dari 1 menggunakan there are. Itu mau 2, mau 3, mau 4, atau mau banyak, menggunakan there are. Atau there are some erasers. Okay. There is one eraser. There are 5 erasers. Jangan lupa ya ditambah s di belakangnya. There is an eraser. There are some erasers. Once again. There is an eraser. There are some erasers. Okay. Let's go. Nah, sekarang kita ke animal. Sama, menyatakan animal juga bisa menggunakan there is dan there are. Ini apa? Fly. There is one fly. Atau there is a fly. There is one fly. There is a fly. Ini yang plural, yang jamak lebih dari 1. There are 3 flies. Atau there are some flies. Jangan lupa ya ditambah akhiran is, karena berakhiran dengan huruf Y harus ditambah IS dan Y-nya itu berubah jadi huruf I. Jadi flies ditulisnya. Dibacanya flies. There is a fly. There are 3 flies. There is one fly. There are 3 flies. Oke. Nah, ini contoh yang terakhir ya. Ini ada yang tadi, seperti contoh yang tadi, rabbit, elephant. There is a rabbit. There is a rabbit. Kalau yang ini, there is an elephant. There is an elephant. Sama-sama dua-duanya kan cuma 1. Jadi sama-sama menggunakan there is, yang ini juga there is. Cuman ini menggunakan artikel yang ini menggunakan an. There is a rabbit. There is an elephant. Gimana? Kalian bisa membedakannya kan? Kemudian untuk yang plural, dua-duanya menggunakan there are. There are 3 ladybugs. Ini. There are 4 butterflies. There are 3 ladybugs. There are 4 butterflies. Bagaimana anak-anak? Do you understand? Nah, di sini Ibu akan jelaskan lagi ya. Jadi, kata benda in English is noun. Nah, berdasarkan jumlahnya terbagi menjadi 2, yaitu yang tunggal dan yang jamak. Jamak itu lebih dari 1 ya. Tunggal itu disebut dengan singular noun. Singular noun. Dan untuk yang jamak disebut dengan plural noun. Plural noun. Untuk yang singular, benda yang cuma 1 bisa dinyatakan dengan one, terus bendanya apa. Misalnya one book. Nah, selain menggunakan one, bisa juga menggunakan artikel sama an. Nah, aturannya yang itu untuk yang bunyi awalannya consonant sound.
Sedangkan yang en itu digunakan untuk kata benda yang bunyi awalannya itu vowel sound. Seperti a, i, u, e, o. A, I, U, I, O. Nah, untuk aturannya untuk yang plural, yang jamak, untuk benda yang lebih dari satu, itu bisa 2, 3, 4, atau beberapa, atau banyak juga, dan yang lain-lainnya. Ini bisa menggunakan angkanya dulu, ada berapa bendanya, kemudian disebutkan bendanya apa, plus di belakangnya itu ditambah huruf S atau IS. Kebanyakan sih yang S ya. Kalau yang IS itu yang akhirannya misalnya X, box, boxes, one box. Kalau 2 jadi 2 boxes. Kemudian yang akhirannya CH, misalnya jam tangan ya, a watch. Kalau 2, 2 watches. Atau juga yang akhirannya S, misalnya glass, one glass. Kalau 2, 2 glasses, ditambah IS belakangnya. Nah, untuk yang akhirannya huruf Y, seperti yang tadi ya, fly, itu ditambah huruf IS, tapi yang Y-nya itu berubah jadi huruf I. Ya, ingat ya, huruf Y-nya itu berubah jadi huruf I, jadi IS. Tapi kebanyakan sih menggunakan yang S. Nah, kemudian aturan untuk menyatakan benda tersebut ke dalam kalimat utuh bisa menggunakan ini. Untuk yang singular, yang bendanya cuma satu, bisa menggunakan there is a book misalnya, ada sebuah buku. Atau there is an elephant, ada seekor gajah misalnya gitu. Nah, untuk yang plural itu menggunakan there are. Awas ya tertukar. Kalau yang singular itu there is, kalau yang plural itu there are. Misalnya there are 3 books, ada 3 buku. Itu nggak bisa menggunakan there is 3 book, nggak bisa begitu, harus menggunakan there are 3 books misalnya seperti itu. Atau there are 4 butterflies, ada 4 kupu-kupu misalnya seperti itu. Okay, that's enough for today. And thank you so much for learning English with me, and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.